Yo, halo! Kali ini ada handphone yang unik dari desainnya dan juga sistem yang digunakannya. Oke, jadi ini adalah Motorola A1200 atau dikenal juga dengan Motorola Ming. Ini tuh handphone lama tapi udah pakai OS berbasis Linux. Desainnya juga unik dan cukup langka. Nah, tapi untungnya saya dapat dengan kondisi bekas yang kelihatannya masih bagus untuk sebuah handphone yang udah sekitar 18 tahun lalu. Bentuk handphonenya itu kayak gini, warna merah, sisinya bulat-bulat gitu. Kalau dilihat-lihat mirip kayak helm robot atau Power Ranger gitu nggak sih? Atau kayak sabun batangan ya? Di bagian depan ini ada semacam penutup yang agak transparan gelap gitu. Ada tulisan Motorola dan logonya juga. Di bagian sisi kanan ada tombol shutter kamera dan voice recognition. Terus ada tulisan Motorola dan lubang mini USB yang harusnya sih ketutup ya. Bagian bawah ada lubang entah buat apa. Bagian kiri ada lubang jack audio yang harusnya ketutup juga. Tulisan Motorola lagi, tombol pengatur volume, dan smart key. Kalau di sisi atasnya ada stylus yang kayak gini bentuknya. Bisa dipanjang pendekin. Untuk bagian belakang ada kamera 2 megapiksel moto video, logo Motorola, dan lubang speaker. Nah, belum sampai di situ, karena penutupnya ini bisa dibuka layaknya handphone flip. Di sini ternyata ada earpiece-nya, dan garis-garis ini mungkin kabel penghubungnya gitu ya. By the way, penutupnya ini berbahan plastik, tapi lumayan tebel loh. Terus di sini ada layar 2,4 inch, bawahnya ada tombol call, mikrofon, joystick, dan tombol power atau N. Oh ya, back covernya juga bisa dibuka. Di dalam sini ada slot mini SIM dan microSD. Terus di sini ada keterangannya. Wih, made in Singapura nih. Untuk baterainya, ini bertipe BT50 dengan kapasitas 850 mAh. Ini kalau dilihat masih bagus sih kondisinya. Sekalian tes ya, pasangin SIM card dan microSD. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Dan inilah tampilan awal dari Motorola A1200. Untuk sinyalnya, ini beruntung masih bisa muncul, jadi bisa dibilang aman. Terus microSD-nya juga kedetek ya. Di tampilan awal ini, bagian atasnya ada shortcut menu, kontak, SMS, dan telepon. Sedangkan bawahnya ada shortcut yang bisa dikostumisasi dari menu. Nah, kalau yang tengahnya ini, seperti biasa, ada sinyal, baterai, waktu, dan operatornya. Untuk mengoperasikannya, ini bisa pakai touchscreen jari, tapi agak susah karena layarnya kecil dan masih resistif, jadi harus ditekan banget. Tapi lebih enak pakai stylusnya ini ya, atau bisa juga pakai joystick dan tombolnya ini. Nah, untuk kembali atau keluar dan menu itu bisa diakses dari icon yang ada di bawah pojok-pojok ini. Oh iya, untuk status memorinya, ini total 11 MB, udah kepake sekitar 5,5 MB, jadi sisanya tinggal 6 MB ya. Kecil banget kalau untuk sekarang, tapi kerennya handphone ini udah bisa pakai microSD, dimana setahu saya waktu itu masih jarang handphone yang bisa pakai microSD. Ya, walaupun ternyata maksimal kapasitas yang bisa dipakai cuma 2 GB aja, tapi udah lumayan lah. Untuk menunya, ini modelnya grid, dengan icon yang gede-gede, dan bisa dikelompokin berdasarkan kategorinya. By the way, aplikasinya banyak juga nih. Tapi ya, namanya handphone jadul, pasti lebih ke fitur-fitur basic aja. Misalnya untuk teleponan atau SMS-an. Nah, ngomongin SMS, untuk metode pengetikan di handphone ini, bisa pakai handwriting, jadi digambar per huruf, atau bisa juga pakai keyboard on screen, yang kecil-kecil. Ya, inilah nggak enaknya pakai handphone touchscreen kalau zaman dulu. Masih kurang begitu nyaman buat ngetiknya. Terus handphone ini udah bisa buat internetan, pakai jaringan 2G-nya. Bahkan bisa dijadiin modem juga loh, lewat kabel yang dihubungkan ke PC. Selain itu, handphone ini juga udah ada Bluetooth-nya, sebuah fitur mewah lah pada zamannya. Yang nggak kalah keren, ternyata handphone keluaran 18 tahun lalu udah bisa pakai voice command. Walaupun masih terbatas ya pastinya. Open File Manager. Nah, untuk media playernya, secara bawaan ini udah pakai Real Player. Bisa buat dengerin lagu MP3 dan video enak-enak. Ya, maksudnya keluaran suaranya ini yang enak.
Saya tuh sebenarnya penasaran sama fungsi penutupnya ini loh. Kenapa dibikin transparan? Ya, ternyata ada gunanya. Jadi ketika keadaan tertutup, terus misal ada pesan atau notifikasi lain, kita masih bisa lihat atau operasiin lewat shortcut dalam keadaan ketutup kayak gini, pakai tombol pengatur volume dan smart key untuk navigasinya. Cuma memang terbatas kalau kondisi nutup kayak gini. Itu kalau lagi males buka aja kali ya. Oh iya, di bagian kamera, ternyata ada sebuah switch yang berfungsi untuk merubah mode kamera jadi makro atau normal. Tapi sayangnya, di unit ini udah nggak bisa, udah dull gitu. Tapi kalau untuk kameranya, masih bisa, dan inilah hasilnya. Oke, jadi ini adalah hasil rekaman dari Motorola A1200. Menurut kalian gimana? Coba kasih tahu di komentar ya. Motorola A1200 dirilis sekitar tahun 2005. Dari infonya cuma dijual di Hong Kong dan mainland China. Nggak resmi di Indonesia. Ya wajar sih jadi handphone langka di sini. Walaupun misalnya mau cari di toko online Cina itu masih ada. Atau di toko online lokal juga kayaknya ada dengan kondisi refurbished. Tapi harganya lumayan. Ini saya beli lewat shopping, dapat harga 350.000 aja. Motorola A1200 ini termasuknya ke smartphone ya. Dia pakai CPU dari Intel Xscale 312 MHz. Total memorinya 11 MB, layarnya 2,4 inch, TFT resistive touchscreen 240x320. Kameranya 2 megapiksel, baterainya 850 mAh, dan menggunakan OS berbasis Linux, tepatnya bernama Motorola EZX Linux, yang menggunakan kernel 2.4.20. Secara bawaan, dia support aplikasi Java dengan MID 2.0. Bisa diinstal langsung pakai file JAR atau JAR. Ya lumayan lah, masih bisa buat main-main game nih. Cuma kalau secara performanya memang kurang memadai. Selain itu, untuk aplikasi native-nya juga ada dengan format PKG. Tapi beda dengan aplikasi Java yang bisa diinstal dengan mudah, kalau aplikasi native-nya ini justru harus pakai trik. Jadi harus memasang yang namanya MPKG. Nah, untuk dapetin bahan itu susah banget. Karena yang bahas handphone ini kalau di Indonesia jarang. Kalaupun ada dari luar. Dan linknya itu banyak yang udah meninggoy. Saya udah ubek-ubek di Google, bahannya itu nggak nemu-nemu. Tapi untungnya ada Yandex. Akhirnya ketemulah filenya dari forum Rusia gitu. Wah, mantep nih. Ya, sebenarnya sih MPKG itu berisi folder.system yang digunakan untuk mereplace folder.system yang ada di microSD setelah dipasang dari handphonenya. Terus setelah itu, baru bisa install aplikasi yang berformat PKG. Tinggal tekan dan tahan pada filenya itu, lalu open with, dan pilih MPKG. Terus restart handphonenya, udah deh berhasil. Aneh ya, aplikasi yang native-nya malah ribet. Tapi karena aplikasi native, jadi lebih banyak variasi, bahkan bisa memodifikasi sistem lebih dalam lagi. Misalnya mengubah tampilan, manajemen sistem, bahkan tweak performance. Cuma seperti biasa, karena ini handphone udah lama banget, itu bahan-bahannya banyak yang udah ke laut, hanyut, linknya banyak yang mati. Susah banget carinya, walau pakai web archive juga belum tentu dapet. Ya, Motorola A1200 ini memang menarik secara bentuk atau desainnya, karena mengusung handphone lipat tapi nggak seperti biasanya. Sistemnya juga udah menggunakan base Linux, yang terdapat beberapa fitur canggih pada masanya. Tapi sayangnya, belum begitu maksimal dari sisi penggunaan dan performanya. Oke, jadi itulah handphone jadul yang unik desainnya, canggih, dan ber-OS Linux, yaitu Motorola Ming A1200. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.